Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, kembali lagi bersama aku Regita Nabila dalam Genpod, Genbi Podcast. Nah, kali ini aku bakal membantu podcast kita pada siang hari ini. Nah, hari ini tuh excited banget ya, karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang sudah banyak memberikan manfaat buat kita semua. Nah, di sini ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, mungkin yang belum tahu aku kenalin ya. Jadi narasumber kita hari ini yaitu adalah Ustadz Haji Abdul Rashid Soeharto Pua UPA MED selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. Halo Pak, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang ke podcastnya Genbi Riau. Iya, benar. Gimana nih Pak Ustadz tadi perjalanan ke sini? Lancar, alhamdulillah walaupun siang ya. Lancar, alhamdulillah. Walaupun kata orang di Pekanbaru ini macet, tapi alhamdulillah tadi alhamdulillah lancar ya Pak ya. Sampai ke kantor Bank Indonesia. Alhamdulillah lancar ya teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk nih bakal bahas-bahas lebih lanjut tentang Badan Wakaf Indonesia, di mana Badan Wakaf Indonesia tersendiri udah bekerja sama nih dengan Genbi dalam beberapa program kerja kita. Nah, kita mau perkenalan dulu ya sama narasumber kita. Mungkin Pak Ustadz boleh perkenalan diri dulu. Kan tadi udah disebutin nama, mungkin perkenal lebih lanjut ya. Tak kenal maka tak sayang ya Pak. Oke, silakan Pak Ustadz. Terima kasih, pertama sekali terima kasih banyak kepada teman-teman ya di Genbi Riau ya, yang telah memberikan kesempatan kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau untuk bersama-sama kita bincang-bincang santai ya tentang wakaf. Tadi nama udah disebutkan ya, nama saya sudah. Haji Abdul Rashid Soeharto Pua UPA MED. Sekarang ini diberikan amanah ya sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. Selain itu juga ya diberikan amanah juga untuk Ketua Yayasan Wakaf Al-Fikri, kemudian juga pembina nazir di beberapa nazir wakaf di Riau. Oke, mantap. Kalau boleh tahu kita manggilnya Ustadz apa nih? Ustadz Rashid. Ustadz Rashid ya teman-teman. Nah, Ustadz Rashid. Nah, tadi kau udah dikenalin ya dari Badan Wakaf Indonesia. Mungkin sedikit ya, wakaf itu merupakan salah satu ibadah ya teman-teman, dimana dengan kita berwakaf itu amalannya walaupun sampai kita udah tiada pun masih tetap ngalir ya Pak ya. Luar biasa loh teman-teman, mau seberapa pun yang kita wakafkan selagi itu ikhlas ya Pak ya, itu bakal mengalir loh buat teman-teman. Nah, jadi kita bakal mengetahui lebih lanjut gimana sih wakaf dan apakah ada ketentuannya gitu, harus ada minimalnya gitu. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya sama Ustadz Rashid. Nah, mungkin dari awal dulu ya kali ya Pak Ustadz, mau ditanya nih, jadi sekarang ini gimana kira-kira perkembangan wakaf di Indonesia nih? Udah berkembang pesat kah? Apa masih kurang kira-kira, Ustaz? Alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya, sekarang ini gairah wakaf ya, baik di Pulau Jawa di sana, di Indonesia pada umumnya, dan khususnya di Provinsi Riau ini alhamdulillah semakin hari masyarakat semakin sadar tentang wakaf ya. Namun demikian ya kita juga harus terus berusaha, karena wakaf ini sebenarnya suatu ibadah yang luar biasa ya. Namun masih banyak juga masyarakat kita yang belum mengenal wakaf ya, tentang syariat wakaf ini, dan masih memiliki pemahaman wakaf yang masih tradisional. Oleh karena itu kita perlu dari waktu ke waktu berusaha untuk supaya memperluas pemahaman masyarakat tentang wakaf. Nah, kalau di Indonesia ya secara umum sudah berkembang ya secara umum. Alhamdulillah ya Pak. Sebagaimana saya katakan tadi, walaupun demikian tetap kita berusaha ya untuk mengedukasi masyarakat. Sekarang ini kita sudah punya undang-undang wakaf ya. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 itu undang-undang wakaf. Kemudian juga kita ada peraturan pemerintah tentang wakaf, dan juga kita juga bersyukur bahwa sekarang ini wakaf tidak saja hanya Kementerian Agama atau BWI saja. Bank Indonesia juga sekarang sudah luar biasa memberikan perhatian yang sangat besar terhadap wakaf.
Kemudian juga keterlibatan Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria, Iya, alhamdulillah. kemudian juga OJK. Benar. OJK juga ikut khususnya terkait dengan penentuan syarat-syarat bank-bank yang akan menjadi LKSPWU, ya, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Kemudian kita juga sekarang ada namanya KNKS, ya, KNEKS, Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah. Yang di dalamnya ada divisi, namanya divisi keuangan sosial syariah. Ya, keuangan sosial syariah itu maksudnya adalah zakat dan wakaf, infak sedekah juga masuk ke situ. Difokuskan ya Pak ya? Ya, difokuskan. Jadi kita sekarang di Riau alhamdulillah sudah ada KDEKS, ya, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di dalamnya pun juga ada divisi khusus untuk menangani wakaf. Begitu juga di organisasi-organisasi profesi lainnya. Kita melihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam, ya, IAEI, yang sekarang ini dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan. Bu Sri, ya. Itu di dalam juga ada divisi wakaf. Kami di BWI, ya, Riau barusan saja menerima kunjungan dari IAI Pusat, berbicara tentang perkembangan wakaf di Riau khususnya. Oleh karena itu kita khususnya di Riau ini alhamdulillah gerakan wakaf sudah mulai bangkit. Namun demikian kita perlu terus berusaha dan berkolaborasi dengan berbagai organisasi, dengan para ulama, para ustadz, kemudian juga organisasi. Nah, ini khususnya dengan kaum milenial. Nah, kita bekerjasama dengan teman-teman di Genbi. Iya, dari teman Genbi ada ya teman-teman ya. Ya, yang luar biasa ya, ikut berpartisipasi juga dalam kita mengembangkan perwakafan. Ya, secara umum, insya Allah gerakan wakaf ini akan semakin bagus pada masa-masa yang akan datang, dan tentu saja kita memerlukan koordinasi, sinergi, dan terus kita memberikan edukasi, ya, kepada masyarakat agar wakaf itu adalah merupakan ibadah yang tidak saja manfaatnya di akhirat, tapi juga manfaatnya juga di dunia. Di dunia ya Pak ya. Oke, nah jadi teman-teman, wakaf itu sekarang perkembangannya udah pesat ya Pak ya. Jadi nggak cuman kalau orang kalau bisa di bank mungkin syariah gitu. Nah sekarang teman-teman nggak cuman bank syariah aja loh gitu, kayak Bank Indonesia, kayak tadi juga dibilang dari OJK ya Pak Ustadz tadi ya, juga dari lembaga-lembaga lain juga udah giat nih akan wakaf gitu. Dan nggak cuman kadang kan orang mikirnya sedekah untuk orang yang udah tua, lansia gitu kan. Nah teman-teman, milenial juga loh, salah satunya kita nih Genbi Riau sendiri punya programnya ya Pak. Nah nanti kita bakal bahas nih gimana sih program kita itu kerjasama dengan BWI. Nah selanjutnya Pak, yang mau ditanyain, jadi Badan Wakaf Indonesia ini bagaimana kedudukan serta perannya gitu Pak? Ya. Tentu saja kalau kedudukannya secara resmi ya, Badan Wakaf itu kan sebuah lembaga resmi ya, yang dipercayakan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Wakaf ya, untuk membantu menata kelola perwakafan di Indonesia. Dari mitra utama Kementerian Agama, karena Kementerian Agama itu kan tupoksi perwakafan itu kan ada di Kementerian Agama. Jadi secara kedudukannya ya dia ada lembaga resmi ya, lembaga resmi, salah satu lembaga negara yang resmi sama seperti Basnas atau KPU dan lembaga-lembaga negara lainnya. Tapi BWI ini khusus mengenai wakaf. Ya. Nah kemudian tentu saja kalau tupoksi ya, tugas daripada Badan Wakaf Indonesia, baik yang di pusat maupun yang di perwakilan, kita di Riau namanya BWI perwakilan. Itu tugasnya sih banyak, cuman yang utamanya pertama sekali tentu saja adalah melakukan edukasi. Nah ini penting ya. Tugas BWI itu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf, ya, tentang wakaf. Baik itu yang terkait dengan fikih wakaf maupun yang terkait dengan bentuk-bentuk skema-skema perwakafan yang sekarang ini sudah mulai berkembang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan pembinaan terhadap nazir wakaf. Karena wakaf itu intinya kan itu ada di tangan nazir. Iya, benar. Jadi nazir itulah orang yang diamanahkan untuk mengelola wakaf. Jadi maju mundurnya wakaf itu tergantung pada nazir. Kalau dia nazirnya seorang profesional, seorang yang tahu bagaimana mengelola wakaf, maka
wakaf yang diamanahkan itu akan maju. Kalau tidak, ya dia tidak akan bermanfaat apa-apa. Oleh karena itu, tugas daripada BWI perwakilan, khususnya kita perwakilan Riau, terus kita melakukan pembinaan, mendorong para nazir agar supaya mereka melakukan pengelolaan ya terhadap harta benda wakaf yang diamanah kepada mereka. Kemudian juga kita melakukan peningkatan profesionalisme para nazir dengan melakukan sertifikasi. Sertifikasi nazir berkompeten. Karena alhamdulillah sekarang ini nazir pengelolaan wakaf sekarang sudah ada SKKNI-nya ya. SKKNI nomor 47 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan juga BNSP. Oh, jadi termasuk tenaga kerja ya Pak ya, karena ada yang profesional. Jadi nazir sekarang sudah profesi. Karena sudah ada SKKNI-nya. Sehingga dengan ada SKKNI itu kita bisa mengukur ya mana nazir yang bagus dan mana yang nazir yang belum bagus. Ya, bukan tidak bagus, tapi belum bagus. Karena perlu peningkatan ya. Nah, oleh karena itu juga BWI ada lembaga sertifikasi nazir namanya LSP BWI. Di situ ada 8 skema sertifikasi untuk para nazir, mulai daripada perencanaan ya sampai kepada pengelolaan harta benda wakaf, kemudian penyaluran harta benda wakaf dan lain sebagainya. Jadi kemudian di samping itu juga BWI punya tugas yang lain ya. Selain daripada tugas tadi ya, edukasi, pembinaan, BWI pun juga mempunyai tugas untuk menukar para nazir. Iya, menggantikan para nazir. Nazir-nazir yang tidak mau bergerak, BWI akan melakukan pergantian nazir. Bisa diganti ya Pak ya. Tapi tentu saja proses penggantian itu kan kita bicara dengan wakifnya, dengan nazirnya juga kita bicara. Apakah dia masih mau melakukan kegiatan pengelolaan wakaf atau tidak? Kalau tidak ya berarti kita mencari yang lain. Nah, otoritas pergantian itu ada pada BWI. Ya, selain itu pun juga BWI perwakilan pun juga. Nah, untuk Riau, BWI perwakilan provinsi itu mempunyai otoritas terhadap harta benda wakaf, khususnya tanah ya, yang luasnya 1.000 meter sampai 20.000 meter. Nah, itu adalah otoritasnya BWI perwakilan provinsi. Kemudian kabupaten kota itu sampai kepada 1.000 meter persegi. Nah, di atas 20.000 meter persegi itu adalah tupoksinya BWI. Kalau kita sebut BWI itu maknanya BWI pusat ya. Kalau provinsi dan kabupaten namanya BWI perwakilan. Provinsi dan kabupaten kota ya. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman tadi untuk sertifikasi ya Pak ya, pembinaan, terus juga sosialisasi. Nah, tadi kan Bapak Ustadz udah sebut-sebut nazir nih. Nah, jadi sebenarnya nazir itu orang yang mengelola wakafnya kan Pak. Betul. Itu ada syarat ketentuannya nggak, dan biasanya itu siapa aja? Ya, betul. Tentu saja ya, syarat yang pertama nazir itu orang yang pertama sekali ya. Tentu saja agama Islam. Ya pasti Muslim ya. Itu syaratnya. Kemudian syarat yang kedua adalah orang yang sudah balik ya, artinya sudah usianya layak dia diberikan amanah untuk mengelolanya. Karena pentingnya Pak ya. Penting. Nah, kemudian juga mempunyai keahlian ya, mempunyai kesanggupan baik itu skills maupun ilmu pengetahuan agar dia bisa mengelola wakaf itu. Nah, itu secara umum ya. Tentu saja yang pertama ya dia bisa mempunyai pengetahuan agar supaya bisa mengelola wakaf itu. Nah, apakah ada orang-orang tertentu? Tidak, semua orang berhak untuk menjadi nazir. Siapa saja? Siapa saja bisa menjadi nazir. Nggak mesti kayak harus laki-laki. Nggak harus laki-laki, nggak harus laki-laki. Perempuan juga menjadi nazir. Bahkan di dalam sejarah mencatat bahwa wakafnya Khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu beliau dianggap adalah orang yang pertama yang mengelola wakaf yang kalau kita boleh katakan lah di situ udah lengkap. Di situ ada wakifnya, ada nazirnya, ada mauquf alainya. Nah, wakafnya Sayyidina Umar ini setelah beliau meninggal itu
ada riwayat yang mengatakan bahwa itu anaknya perempuan yang menjadi nazir, Hafsah. Iya. Boleh ya Pak Bintinya. ya, nggak mesti, karena kan Nggak biasanya mesti. selama ini kiranya mikirnya harus ikhwan aja Nggak gitu. bisa. Nah boleh ya teman-teman, ternyata Boleh, akhwat. akhwat Iya. boleh, ya bisa menjadi nazir wakaf. Ya, dan banyak juga di Indonesia juga para nazir wakaf itu adalah perempuan, Oh ya, akhwat, perempuan, ya. banyak perempuan ya Pak Ya. ya. Oke. Oke, nah jadi teman-teman tadi nggak ada ketentuan ya ternyata untuk menjadi nazir selama dia bisa mampu ya Pak dalam mengelola amanah yang diberikan. Nah mungkin selanjutnya tadi kan kayak Pak Ustadz tadi ada bilang saya Basnas. Kalau Basnas kan mengurus badan zakat ya Pak ya. Nah kalau BW ini badan wakaf. Jadi sebenarnya bedanya wakaf, sedekah, infak, hibah, zakat itu bedanya apa Iya. sih Pak Ustadz? Ya betul, dia ada perbedaan, ada persamaan. Oke. Oke, Nah, perbedaannya antara wakaf dengan zakat. Ya. Kalau zakat itu ya kita bersyukur sekali Islam ini mempunyai dua instrumen ekonomi. Dia sebenarnya ibadah ya, tapi sebenarnya dia instrumen ekonomi yang dapat menyelesaikan persoalan umat. Nah, zakat itu adalah sebuah instrumen keuangan yang tentu saja ibadah ya. Ini kan rukun Islam ya. Semuanya ibadah nih ya Ibadah Pak ya, tetapi mempunyai dimensi keuangan sosial syariah, ya, keuangan sosial syariah. Nah itu untuk menyelesaikan persoalan umat yang sifatnya mendesak. Oh, yang Ya, mendesak. umpama nggak ada makanan, ya udah langsung pakai uang zakat dibagikan, belikan Langsung beras, ya, ya, Pak. Iya, benar. belikan kebutuhan hariannya. Anaknya umpama tidak sekolah, ada kita kasih beasiswa, sakit kita bantu untuk pengobatan dan lain sebagainya. Sifatnya mendesak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diterima oleh amil zakat. Ya, zakat itu kan dikelola oleh pengelola namanya amil. Zakat itu tidak boleh disimpan. Dia harus segera dibagikan. Harus dibagikan. Saya cepat dibagikan. Kalau dalam peraturannya nggak boleh lebih daripada 6 bulan. Oh. Terima harus cepat, lebih cepat lebih bagus, ya. Nah, itu zakat ya. Nah, kemudian zakat itu diwajibkan kepada orang-orang tertentu, ya, orang yang hartanya itu sudah memiliki nisab. Ya, nisab itu adalah batas ketentuan di mana seseorang perhitungannya, di mana seseorang sudah wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Kemudian juga penerima manfaat zakat pun juga namanya mustahik, ya, mustahik. Nah itu juga golongan tertentu juga 8 orang, 8 asnaf. Ya, 8. Nah wakaf pertama dari segi barangnya itu tidak boleh habis. Oh. Tidak beda, boleh. zakat Harus tadi dijaga. kan habis. Harus dijaga, itu nggak boleh habis. Oh. Tanahnya nggak boleh dijual, nggak boleh digadaikan, nggak boleh diwarisi lagi, udah. Begitupun juga kalau wakafnya wakaf uangnya itu harus dijaga. Oh, gitu. Nilai uangnya itu harus dijaga. Dijaga ya. Nah, dijaga nilainya. Jadi banyak, karena wakaf uang itu karena kita ini rentan dengan inflasi ya, maka wakaf uang itu harus wakaf produktif supaya nilai uangnya tetap terjaga. Kemudian kemampuan uang itu ya untuk membeli sesuatu pun juga harus dijaga juga. Umpama bisa contoh wakaf 10 juta. 10 juta ini oke, kita jaga nilainya 10 juta. Tapi 10 juta ini kalau nggak dikembangkan tetap dia 10 juta, maka beberapa tahun akan datang daya beli nilai itu akan berkurang karena kita ada inflasi kan. Nah, jadi wakaf itu sesuatu yang harus dijaga. Nah, kalau zakat itu diterima langsung dibagikan, kalau wakaf dikelola dulu. Harus dikelola. Makanya tadi nazir tuh harus punya pengetahuan untuk mengelolanya. Ya, dia punya pengetahuan untuk mengelola. Jadi dia tidak bisa hanya menerima kemudian duduk manis. Tidak. Bisa, ya. Jadi kalau zakat amilnya itu langsung mengelola. Nah kalau zakat pengelolanya amil, kalau wakaf pengelolanya adalah nazir wakaf. Nah itu perbedaannya. Nah kemudian wakaf ini tidak ditentukan barang yang mau diwakaf, apa saja boleh wakaf. Apa saja boleh ya Pak? Yang penting
bisa memberikan manfaat. Ya, dan tentunya ikhlas ya Pak. Ya pasti ya, ikhlas ya tentu saja. Makanya secara wakaf, umum harta benda wakaf itu dibagi dua. Ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Tidak bergerak. Bergerak, yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan ya. Yang bergerak siapa? Apa ya? Uang, saham, hak intelektual, apalagi kendaraan. Itu adalah, jadi wakaf itu tidak ditentukan secara saklek ya, seperti zakat ketika kita mau berwakaf. Nah, kemudian kedua, penerima wakaf itu siapa saja ya Pak, dengan syarat penerimanya udah ditentukan oleh wakifnya. Oh gitu. Jadi wakifnya menentukan si fulan yang menerima harta benda hasil manfaat pengelolaan wakaf, maka nazir harus menunaikan itu. Oleh karena itu kita biasanya di badan wakaf selalu minta ya, atau bukan minta ya, memberikan motivasi kepada nazir ketika nazir itu menentukan penerima hasil pengelolaan wakaf atau peruntukan wakaf itu, kalau bisa harus sifatnya lebih generik, lebih luas ya, jangan terlalu ketat. Umpamanya ini wakaf ini adalah untuk si fulan, umpamanya wakaf ini untuk guru agama. Kalau bisa udahlah wakaf ini untuk kepentingan pendidikan Islam. Jadi nanti bisa guru agama, bisa ustadz, bisa guru ngaji, bisa siapa saja ya kan. Jadi wakaf itu memang dia akan menjadi sempit jika disempitkan oleh wakifnya. Oh gitu. Ya kan? Oleh karena itu kita selalu minta wakaf untuk kepentingan umat. Jadi siapa saja boleh menerimanya. Kalau zakat tadi kan ada 8 golongan. Ya, kalau zakat ada 8 golongan. Kalau penerima hasil manfaat wakaf siapa saja boleh. Tapi dengan syarat tadi peruntukannya itu sudah ditentukan oleh wakifnya. Nah, supaya peruntukan manfaatnya lebih besar untuk umat, tadi kita minta kepada nazirnya agar peruntukan wakaf itu lebih luas, lebih umum saja gitu saja. Untuk wakaf untuk pendidikan, ya udah. Nanti pendidikan bisa untuk guru, bisa untuk murid, bisa untuk beasiswa. Ya, adik-adik GNB namanya membuat riset, contoh kan bisa. Bisa ya, makanya kan pendidikan ya. Pendidikan. Nah, tapi sekali lagi bukan dari para wakafnya. Hasil pengelolaannya. Bahwa seseorang memberikan uang 100 juta kepada nazir wakafnya nggak bisa langsung dia bagi-bagi. Harus dikelola dulu ya Pak. Dikelola, hasil pengelolaan 100 juta itu baru dibagikan. Kayak gitu. Nah, jadi tadi udah dijelasin ya Pak bedanya wakaf sama zakat. Nah, ini yang saya penasaran lagi nih sama hibah Pak. Nah, karena kan hibah itu juga biasanya memberikan harta nih kan Pak. Jadi bedanya sama wakaf itu gimana? Ya, jadi sebelum ke situ ya, tadi kalau zakat itu ya hukumnya wajib. Nah, kalau wakaf hukumnya sunnah. Itu dulu perbedaan yang paling jelas yang paling jelas ya. Satu karena kenapa dia wajib, sebab dia rukun Islam. Nah, gitu. Tadi wakaf dan hibah. Jadi kalau wakaf itu adalah kita memberikan harta benda kita kepada seseorang, yaitu nazir, untuk mengelolanya, dan kita sudah tidak punya lagi kekuasaan terhadap harta itu. Dan orang yang menerima wakaf itu dia hanya mempunyai hak mengelola, bukan memiliki harta itu. Yang umpamanya contoh kita ya, ini menjadi nazir, apa nazir perempuan. Ya, ada seseorang wakafkan semacam ada 100 juta wakaf uang. Ya. Kemudian dengan uang itu dikelola, kemudian hasilnya disampaikan kepada penerima wakaf. Nah, 100 juta itu bukan miliknya kita, ya, tetapi uang yang diamanahkan untuk dikelola. Gitu juga umpamanya mewakafkan 5 hektar sawit umpamanya, bukan milik. Tapi nazir kita dalam hal ini bisa mengambil hak, namanya hak nazir. Dalam undang-undang 10% dari hasil pengelolaan.
Oh, dari hasil, bukan dari bukan yang dari yang 100 juta diwakafkan. itu. Oke. Begitu juga umpamanya 10% daripada hasil sawit. Nah, setelah dikeluarkan macam-macam, oh inilah hasilnya, ya udah 10% itu akan diambil oleh nazir. Nah, hibah gimana? Hibah itu juga ada pemberian kepada seseorang dan orang yang diberi itu memilikinya. Oh gitu. Ya, memilikinya. Ya. Nggak dikelola tapi memang untuk dia Ya, gitu untuk ya. dia memilikinya gitu. itu. Okay. Nah, oleh karena itu sekarang ini kita ya perlu juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kadang-kadang masyarakat ini banyak yang tidak bisa membedakan antara hibah dan wakaf. Iya, kadang orang banyak bilang diwakafkan aja, dihibahkan aja. Diwakafkan. Bedanya apa? Ya. Gitu. Umpamanya ada orang mau memberikan sebidang tanah untuk dibangunkan masjid umpamanya. Ya betul. Udah kita hibahkan aja lah tanah hibah, itu iya masjid. benar-benar. Seharusnya kita wakafkan karena itu nanti tanah wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan. Kalau tanah itu dihibahkan kepada pengurus masjid, yang padahal niat daripada orang yang punya tanah itu adalah supaya di atas tanah wakaf ini akan dibangun umpamanya masjid yang lebih besar. Ya, biasanya gitu kan, ditambah lah. Mesin sudah ada nih, tapi ingin lagi supaya dibesar. Oh, dihibahkan. Hibah ini bisa saja pengurus masjid bisa menjualnya. Mungkin ada keperluan yang lebih mendesak, umpamanya untuk memperbaiki. Kita memperbaiki masjid ini, kita jual aja tanah ini. Tetapi kalau dia katakan wakaf, nggak bisa. Pengurus masjid tidak bisa menjual tanah itu. Ya, walaupun juga untuk kepentingan umum. Jadi kalau hibah itu pemberian dari seseorang kepada orang yang lain untuk dimiliki. Contoh umpamanya orang tua, ya. Kita ini kan sebagai anak mendapatkan manfaat daripada jerih payah orang tua, ya. Iya, betul. Itu kan dengan 3 macam. Iya, Ustaz. Pertama, ketika dia masih hidup, ya kita dapatkan dengan cara hibah. Karena ada sebagian orang tua yang menghibahkan sebagian daripada harta miliknya. Benar. Kepada anaknya. Dia masih hidup. Ya udah, anaknya udah bisa memiliki tanah itu. Ya, benar. Umpamanya memberikan rumah, umpamanya udah anaknya itu rumah itu langsung aja bisa menjadi milik anak, ya. Kayak warisan gitu ya? Belum. Warisan itu nanti orang tuanya meninggal dulu. Kalau orang tuanya masih hidup, jangan minta warisan. Itu sama aja mendoakan orang tuanya cepat mati. Ya kan? Ketika orang tua meninggal, maka harta bendanya itu menjadi harta waris. Setelah 2 hal yang harus dilakukan: membayar utang-utangnya, dan yang kedua menunaikan wasiatnya. Baru kita sisanya itu untuk kita sebagai anak. Kemudian kita juga ada menerimanya daripada skema yang lain, yaitu wakaf ahli. Wakaf ahli. Yaitu wakaf untuk keluarga. Jadi seorang ayah, dia ada harta yang nanti yang dia peruntukan khusus untuk wakaf untuk anak-anaknya. Yang umpamanya dia punya ruko 10, yang 3 ruko itu dia wakafkan, dia cari nazir, orang yang mengurusi. Ini 3 ruko ini saya wakafkan untuk anak-anak saya. Nazir silakan mengelola, nanti 10% untuk nazir, 90% untuk keluarga. Gitu. Jadi keuntungannya tuh hasil dari pengelolaannya tuh yang diserahkan ahlinya itu kepada ahli warisnya. Tapi ahli warisnya nggak bisa memiliki, nggak bisa klaim sini itu punya bapak saya, enggak bisa. Gitu, okay? Nah, sedekah gimana? Sedekah dengan infak itu dia hukumnya sunat. Ya. Bedanya dengan wakaf, kalau sedekah itu kita terima untuk apa aja, bebas untuk apa aja, dan tidak perlu harus ada persyaratan untuk ini untuk itu, enggak. Kemudian dia sunnah, sama juga dengan wakaf, cuman bedanya sedekah diterima langsung kita manfaatkan. Yang umpamanya orang ini sedekah untuk beli baju anak yatim, udah dapat uang langsung dibeli. Tapi kalau kita bilang ini wakaf ya 10 juta untuk anak yatim, dikelola dulu 10 juta, baru beli seragam. Nah, jadi sedekah itu lebih fleksibel. Nah, namun untuk impact kehidupan kita di dunia dan di akhirat khususnya, yaitu wakaf. Karena wakaf itu pahalanya mengalir terus untuk kita. Karena manfaatnya kan nggak pernah berhenti. Itu perbedaan secara umum ya antara sedekah, wakaf. Sedekah dengan infak itu hampir sama lah ya. Karena orang kan seringnya sedekah infak dalam kehidupan sehari-hari. Karena
Sebenarnya perkataan infak itu kan perkataan umum. Apapun juga yang kita berikan itulah infak. Dia bisa berupa wakaf, dia bisa berupa sedekah. Jadi infak itu secara umum saja. Di bawahnya barulah ada pembagiannya gitu. Seperti Allah SWT berfirman kan, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Maka berinfaklah daripada harta-harta yang baik. Di situ kata infak, tapi sebenarnya maksudnya zakat. Gitu maksudnya kan gitu. Benar. Gitu. Jadi kalau sedekah itu perkataan umum, ya, perkataan umum, dia bisa berarti wajib, namanya zakat, dia bisa berarti wakaf, dia juga bisa berarti infak atau yang langsung digunakan. Nah gitu. Itu teman-teman. Nah jadi karena selama ini taunya itu kan sedekah infak. Nah jadi ternyata infak itu secara umumnya di mana di dalamnya itu ada zakat, ada wakaf, hibah juga masuk di dalamnya gitu. Dan yang kayak tadi nih Pak Ustadz yang tadi tentang masjid. Nah kan memang kebanyakan orang banyak yang masih belum paham kan wakaf sama hibah. Kadang nanti habis itu mengklaim ini tanahnya diginiin ya, digituin gitu. Padahal buat kepentingan umat loh, rumah ibadah gitu, sayang digituin. Makanya bahayanya itu adalah kalau kita memberikan tanah untuk masjid sifatnya hibah. Harus sifatnya wakaf. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak Ustadz, jadi kan mengenai ya pengelolaannya. Nah, sekarang kita bahas mengenai yang memberi wakaf. Nah, mulai masuk ke situ. Di mana jadi sebenarnya siapa aja boleh ya Pak Ustadz untuk berwakaf? Apakah ada syarat ketentuannya, misalnya ada minimal nominalnya gitu, terus ada misalnya maksimalnya, terus kan tadi ada yang bergerak dan tidak bergerak, dan orang yang berwakaf itu disebut apa namanya, ada khusus nggak kira-kira Pak Ustadz? Mungkin boleh dijelaskan nih. Betul, jadi begini, wakaf itu akan terjadi jika memenuhi beberapa syarat dan ketentuan. Yang pertama adanya wakif. Wakif. Harus ada. Karena wakif itu adalah orang yang memberikan wakaf. Wakafnya. Orang yang memberi wakaf disebut wakif ya Pak Ustadz. Harus ada. Dan orang yang berwakaf itu dia harus memiliki harta itu. Yang dibuktikan dengan alat bukti. Kepemilikannya ya Pak Ustadz. Bukti kepemilikan, apakah itu surat tanah, surat tanah ya. Bisa SKGR, bisa sertifikat. Jadi dia memiliki itu. Kalau seumpamanya dia ada tanah yang suratnya belum pecah, ya dia urus dulu. Dia urus dulu surat tanah itu, dipecahkan dulu, baru dia bisa mewakafkan. Karena apa? Karena di situ tercatat nomor surat atas nama siapa. Nah, dia nggak bisa umpamanya tanah ini ini hibah dari orang tuanya nih. Iya, kadang kalau hibah gimana? Dia hibah orang tuanya kan, dia mau wakaf, tapi tanah ini belum dipecah. Jadi dia harus urus dulu, pecahkan dulu tanah yang dihibahkan oleh orang tuanya, atau dia beli ya, belinya bersama-sama dengan yang lain. Pecahkan dulu. Kemudian dia bawa surat tanah itu pergi ke KUA. Jadi syarat pertama apa tadi? Harus punya kepemilikan. Wakif ya. Wakif pertama harus wakif. Dan yang kedua, harus ada barang yang diwakafkan. Barangnya. Ya, harus ada barang yang diwakafkan atau disebut dengan istilahnya mauqif bihi. Barang yang diwakafkan. Ini saya mau berwakaf nih. Mana barangnya? Kalau uang gitu, Pak Ustadz bisa ya? Termasuk barangnya, hitungan barang ya? Barang yang diwakafkan apa? Objek wakafnya. Objek. Bisa bergerak tadi. Bisa juga seperti uang, saham, hak intelektual. Royalti, apalagi kendaraan tadi. Dia punya barang yang diwakafkan, atau tanah, gedung umpamanya, atau seperti uang tuh ada dua ya, bisa wakaf uang, bisa wakaf melalui uang. Gitu. Apa bedanya tuh Pak Ustadz? Kalau wakaf uang itu adalah wakaf dalam bentuk uang, dan nilai uang itu harus dijaga. Tidak boleh berkurang, baik nilai dalam bentuk nominalnya maupun daya belinya. Daya beli uang itu harus dijaga. Jangan sampai nanti uang 10 juta nggak diapa-apain, 10 tahun kemudian 10 juta nggak ada artinya. Benar. Kan ya harus dijaga dua, nilai nominal dijaga, kemudian nilai daya beli uang itu pun juga harus dijaga. Maka wakaf uang itu selalu dikaitkan dengan produktif. Kemudian dua, wakaf melalui uang. Nah, wakaf melalui uang itu adalah wakaf untuk membeli aset wakaf.
Contoh, ini kita orang mau bangun masjid. Nah, kemudian diumumkan kepada jamaah, ini 1 meter 1 juta umpamanya. Nah, boleh berdua, boleh 1 orang. Nah 1 juta itu untuk apa? Untuk membangun masjid. Yaitu aset, berupa asetnya masjid. Nah, itu dapat, atau bangun sekolah atau apa saja ya. Atau bisa bukan hanya masjid aja, umpamanya wakaf melalui uang untuk membuat sumur, gali sumur, atau bikin parit, atau bikin jalan, bisa. Atau membeli tanah untuk bikin gang. Ya, ini ada perumahan di belakang, tapi di jalan besar nggak ada akses jalan. Yuk kita wakaf yuk, beli tanahnya supaya orang bisa lewat. Nah, itu kan, jadi itu artinya ada barang yang diwakafkan. Nah, itu tadi namanya wakaf melalui uang ya. Jadi wakaf melalui uang, wakaf dengan uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang, wakaf uangnya. Menjaga nilainya. Kalau wakaf melalui uang, wakaf untuk beli aset, tetapi melalui uang. Betul. Nah itu. Nah, jadi barang yang diwakafkan. Yang ketiga adalah harus ada orang yang mengurusinya. Ya, siapakah orang yang mengurusinya? Ya nazir. Nazir tadi ya, Pak. Kalau di zakat namanya amil. Kalau di wakaf namanya nazir. Nazir. Ya. Itulah nazir yang mengelola itu. Jadi harus ada nazir. Nah, nazir tadi kita udah bahas ya. Kemudian yang berikutnya adalah wakaf ini untuk siapa? Siapa penerima manfaat wakafnya? Nah, ini yang namanya mauquf alaihi. Nah, mauquf alaihi itu harus ditentukan oleh wakifnya. Itu nanti orang yang ditentunya itu tertera di mana, Pak Ustadz? Nah, ini dalam terteranya dalam yang kelima, yaitu namanya akta ikrar wakaf. Jadi ada aktanya ya, buktikan kalau ini wakafnya. Bingung juga tadi kan Pak Ustadz, misalnya kita wakaf aja, nggak tahu itu punya siapa, dari siapa. Jadi harus dalam ikrar wakaf. Nah, siapakah pejabat penulis akta ikrar wakaf itu? Itulah kepala KUA. Ya, kepala kantor urusan agama. Jadi kalau kita mau wakaf, kita cari nazirnya, barang yang diwakafkan ada, dibuktikan dengan surat, pergilah kita ke mana? Ke KUA. Ke KUA. Nah, disitulah nanti KUA, kepala KUA akan membuat namanya akta ikrar wakaf. Kenapa nggak ke BWI perwakilan provinsinya, Pak? Ya, betul. Undang-undang sesuai undang-undangannya gitu. Dan juga aturan seperti kayak gitu kan. BWI itu kan lembaga untuk membina nazir wakaf, melakukan edukasi, mengelola juga harta benda wakaf agar wakaf itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tetapi secara undang-undang kenegaraan, pencatatan pengesahan bahwasannya harta benda itu sah menjadi barang wakaf itu dicatat di kantor urusan agama. Dan di bawah Kementerian Agama ya. Dan kepala KUA itulah dialah sebagai pegawai pencatat akta ikrar wakaf. Nah, di situ nanti di situ sudah ada formulirnya. Siapa nazir wakifnya, siapa nazirnya. Nah, ada kemudian yang terakhir, dan itu ada dalam undang-undang wakaf kita, yaitu jangka waktu. Ada jangka waktunya ya. Wakaf itu sebenarnya adalah selama-lamanya. Nah, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu bisa juga berjangka. Ya, secara umum wakaf itu untuk selama-lamanya. Kemudian dalam kondisi tertentu para ulama membolehkan wakaf itu berjangka. Bisa diperpanjang, Pak, kalau misalnya udah sampai waktunya? Ya, bisa diperpanjang. Mau contoh umpamanya gini. Saya punya ruko ini saya gunakan. Saya wakafkan ruko itu dalam masa 5 tahun. Siapa penerima manfaatnya? Penerima manfaatnya umat Islam. Nazir silakan gunakan itu, mau untuk bikin kegiatan ceramah agama kah, mau untuk anak-anak mengaji kah, atau mau disewakan, kemudian uang itu digunakan untuk yang lain, silakan saja. Masa 5 tahun saya ngambil kembali. Bahkan di dalam wakaf uang juga ada wakaf uang berjangka. Saya wakafkan uang umpamanya 100 juta dalam masa 2 tahun. Silakan gunakanlah uang itu untuk diinikan. Nanti kemudian saya kembalikan lagi. Memang seperti saya katakan tadi ya, dalam fikih wakaf itu adalah untuk selama-lamanya. Cuman ijtihad para ulama bahwasanya dengan perkembangan kondisi umat yang sekarang ini adalah kita boleh wakaf berjangka biar aset-aset umat yang lain itu bisa dimanfaatkan dan dia tidak harus menyerahkan tanah itu menjadi kepemilikan yang lain. Nah, jadi itu 6. Nah, ingin saya perkuatkan sedikit mengenai nazir.
Nazir wakaf ini ya, dia mempunyai tugas ya. Tugas Ya. yang utama itu adalah pengadministrasian harta benda wakaf. Oh, oke. Ketika dia udah terima, maka dia segera melakukan mengurus sertifikat Iya. wakaf. Kalau umpamanya suratnya belum masih SKGR, ya dia harus mengurus. Nah, kemudian kalau semua itu dalam bentuk sertifikat, dia harus cepat-cepat melakukan tukar nama. Oke. Karena kalau ada kasus, ada masalah nanti yang kuat itu siapa? Yang ikrar wakaf kah atau yang pegang sertifikat wakaf? Sertifikat tanah. Mana yang lebih kuat? Kalau di pengadilan? Kalau dari Ah. peraturan undang-undangnya gimana? Pertama apa? Yang punya sertifikat wakaf, sertifikat tanah. Gitu. Oke. Sertifikat tanah dia yang kuat. Jadi kalau umpamanya seseorang memberikan kepada dari kita sebidang tanah sebagai nazir, udah ikrar wakaf, tetapi surat ini masih nama dia meninggal, Oh, anaknya bisa klaim, bisa kayak. bisa diambil lagi karena surat tanahnya kan walaupun sudah ada ikrar wakaf, bisa saja kan bagi anak yang gimana ya, Ya, yang apa tidak mungkin yang masih membutuhkan masih, hartanya diambilnya lagi atau ya, yang sudah diwakafkan. pemahaman agamanya kurang ya. Kalau anak yang pemahaman agamanya baik, saya rasa dia nggak akan mungkin. Walaupun orang tuanya udah wakaf dan kemudian surat tanah pun juga belum pindah ke nama nazir wakafnya, apakah wakaf perseorang maupun wakaf lembaga, maka dia tidak akan ambil. Ya. Terus kayak misalnya Pak, kan tadi kan kita udah wakaf, itu boleh kita ambil lagi. Terus kalau misalnya nih Pak, kayak di program kita kan wakaf produktif, kan ada berapapun nih jumlah minimalnya. Misalnya kita cuman 10.000. Nah, apakah itu juga ada waktu berjangkanya juga? Iya, Kalau dalam skala kecil kan Iya. mungkin yaudah nggak apa-apa, nggak usah dibalikin, nanti gimana? Iya. Kalau skala besar terasa ya, ya teman-teman. Begini, gitu. kita usahakan supaya kita wakaf ini kan adalah untuk kebahagiaan kita Iya. di akhirat dan manfaat untuk saudara-saudara kita di dunia, dan juga untuk wakif juga masih bisa. Wakif itu bisa juga mengambil manfaat. Jadi saya katakan tadi, wakaf itu asalnya itu adalah untuk selama-lamanya. Sampai para ulama beristihad dalam kondisi-kondisi tertentu bisa wakaf itu berjangka. Maka kita menganjurkan supaya orang berwakaf itu jangan wakaf berjangka. Kalau bisa ya wakaf selama-lamanya. Biar pahalanya juga jangan berjangka. Kan gitu. Biar pahalanya Nah, ngalir ya. ada kaitan tadi ya dengan wakaf uang. Wakaf uang tuh eloknya kita jangan berjangka. Apalagi kalau nominalnya kecil. Iya. Lain kalau nominalnya besar, dia nitip ya untuk sementara 1 miliar umpamanya. Dia juga bisa mix 500 juta untuk wakaf selama-lamanya, 500 juta untuk wakaf berjangka, kan bisa saja kan. Artinya paling tidak ya sebaik-baiknya niat berwakaf itu adalah niat untuk selama-lamanya. Walaupun dalam undang-undang membolehkan wakaf itu berjangka. Nah, gitu ya. Nah, terus tadi kan udah nyinggung nih tentang praker Genbi. Nah, kira-kira sekarang kan udah kerjasama ya Pak, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau dengan Genbi nih, yang disebut programnya wakaf produktif. Nah, jadi sebenarnya wakaf produktif itu bagaimana dan apakah ada syaratnya? Terus kan juga Pak, sekarang kan kita ini udah zamannya QR ya Pak. Nah, Betul. jadi kan wakaf pun sekarang bisa QR loh teman-teman, lebih fleksibel. Ya, Nah, itu gimana Pak? Karena kan Bapak bilang tadi kalau wakaf harus ada ikrarnya atau misalnya buktinya. Nah, sedangkan kan kita QR aja nih, nggak jumpa sama nazirnya. Nah, itu gimana? Itu diperbolehkan nggak kok dalam agama dan undang-undang Pak? Betul sekali. Silahkan. Pertama sekali kita di Badan Wakaf Indonesia memberikan apresiasi ya kepada Genbi, ini luar biasa nih. Dulu waktu Feshar ya tahun 2021 kalau nggak salah ya, Feshar ya, Iya, yang sama ketika Riau jadi mungkin, host, ya, Bank Indonesia Riau jadi iya. host. Itu partisipasi anak Genbi juga luar biasa ya. Wakaf milenial itu kebanyakan anak Genbi ya, yang wakaf macam-macam, ada 5.000, ada 10.000 dan sebagainya. Nah, yang kedua kita pun juga memberikan apresiasi kepada adik-adik ya, para mahasiswa Genbi ini yang luar biasa juga membantu kita dalam mensosialisasikan wakaf sebagai the ambassador of wakaf ya, duta-duta wakaf ya, memberikan. Dan kita pun juga sudah juga bicara juga dengan teman-teman pengurus ya, untuk supaya kita bersama-sama mensosialisasikan wakaf, mengedukasi masyarakat khususnya di kalangan milenial, kalangan mahasiswa. Kemudian kita juga kemarin sudah bincang ya mengenai wakaf produktif ya bersama Genbi. Jadi begini, wakaf produktif itu kalau kaitan dengan Genbi kan wakaf uang ya.
wakaf uang di mana anak-anak Genbi dari dirinya sendiri maupun juga dari yang lain mengumpulkan ya wakaf uang, kemudian daripada wakaf uang nanti ada proyek-proyek wakaf produktif, baik itu dengan UMKM dan sebagainya. Tentu saja nanti di dalam ketika kita menginvestasikan wakaf uang, kan di sana kan ada beberapa aturan-aturan ya yang harus kita ikuti, yang sudah diatur dalam perundang-undangan, baik juga yang sudah diatur oleh peraturan BWI tentang bagaimana kita menginvestasikan wakaf uang. Wakafnya, oke. Nah, wakaf uang itu gimana? Nah, wakaf uang kan kita kan tidak boleh melakukan wakaf uang terkecuali jelas nazirnya. Iya, benar, Pak. Ya kan, nazirnya jelas. Ya, nazirnya jelas. Kemudian pun juga ketika kita nazirnya udah jelas, kita kan udah tahu nih. Oh, ini umpamanya contoh kemarin kan kalau Genbi kan nazirnya adalah Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. Nah, jadi nanti kemudian dengan wakaf uang itu kan kita kan simpan di bank. Nanti kemudian baru kita dinamanya LKSPWU. Nanti insya Allah setiap 1 juta LKSPWU akan mengeluarkan sertifikat wakaf uang. Dia akan mengeluarkan sertifikat wakaf uang. Ada sistemnya kayak gitu ya? Ya, Ada sistemnya seperti kayak begitu. Jadi kemudian itu masuk dalam bentuk wakaf kolektif. Wakaf kolektif. Ya, jadi wakifnya kolektif. Ya, wakifnya kolektif. Contohnya tadi anak-anak kan, Genbi dan yang diajaknya wakafnya, gitu ya, wakifnya siapa? Mahasiswa Genbi, gitu kan. Kayak gitu. Jadi insya Allah lah. Yang penting itu kan secara akuntansi ya harus dicatat dengan betul, secara pengelolaan ya harus dikelola dengan betul oleh Badan Wakaf, bisa bersama-sama dan juga bisa nazir wakafnya bisa mengelola sendiri. Ya. Oke, berarti nggak apa-apa ya teman-teman, nggak usah ragu lagi karena kan zaman sekarang udah ragu ya Pak, QR ini boleh nggak sih benernya dalam syariat? Boleh teman-teman. Jadi yang ragu-ragu untuk wakaf udah boleh nih ya, langsung dari Pak Ustadz nih. Nah, QR itu kan atau kris itu kan kris ya namanya. Iya. Kris itu kan ini suatu produk yang luar biasa di Bank Indonesia. Sehingga orang kalau dulu tuh kalau dia mau wakaf itu dia harus telepon dulu nazirnya, nomor rekeningnya, banyak prosesnya. Jadi sekarang ini orang berwakaf lebih mudah, dari rumah bangun tidur bisa berwakaf. Ambil HP, dia sudah ada gambar krisnya, dia lihat showcase wakafnya. Oh ini ada orang untuk gali sumur nih di mana, di Inhil ya. Kita dari mana? Dari Pekanbaru. Pekanbaru ya. Oke, nggak apa-apa. Di Pekanbaru memang kan agak jauh-jauh sedikit kan, di situ ada orang butuh untuk sumur. Udah, ini nazir wakafnya siapa? Nazir wakafnya BWI bekerjasama dengan Genbi untuk membuat sumur air di satu wilayah di Pekanbaru lah, atau umpamanya di Inhil atau di Inhu ya, di mana ya. Lihat, udah aku mau ikut wakaf lah. Langsung Rp5.000 udah masuk ke nazir, insya Allah nazir akan mengelola uang itu dalam rangka itu namanya wakaf melalui uang. Tapi kemudian ini untuk bantu UMKM, untuk wakaf uang, berarti untuk pengembangan wakaf produktif. Ya. Jadi kalau wakaf produktif itu sebegini, wakaf itu sebenarnya intinya produktif. Wakaf itu intinya produktif. Produktif. Mau uang kan mau melalui uang sebenarnya produktif. Harus produktif ya. Ya produktif. Jadi wakaf itulah walaupun wakaf uang itu wakaf melalui uang itu kan membeli aset. Ya, eloknya kita membeli aset yang bisa diproduktifkan. Kan bisa gitu. Ya, walaupun pada umumnya kalau wakaf melalui uang berarti untuk pembelian aset, bangun masjid atau sekolah dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi teman-teman udah makin jelas ya, nggak usah ragu lagi buat wakaf. Nah, mungkin terakhir nih Pak penutup ya. Jadi manfaat wakaf yang bisa kami rasain di masa sekarang dan masa yang akan datang, selain yang pasti bakal dapat pahala dan amalan yang terus berlimpah, kira-kira apa lagi manfaatnya Pak? Terakhir nih biar jadi catatan kan teman-teman habis dengerin Genpot, langsung gencar lagi wakafnya gitu. Ini luar Kira-kira biasa. gimana Pak Ustadz? Yang paling pertama sekali kita melihat kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Itu yang pertama dulu. Ya, ketika kita berwakaf, kita jangan memikirkan kalau saya berwakaf untuk saya apa nih. Tentu saja yang pertama tadi udah jelas ya. Pertama udah jelas, wakaf itu sedekah jariyah. Untuk kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Tetap ngalir ya Pak ya, insya Allah. Jadi kita ini begini ya, kita semua ini camat. Tahu camat? Camat. Calon mati. Nah, iya. Calon mati. Jadi ketika kata Rasulullah, orang muslim itu adalah orang yang
cerdas. Siapakah orang yang cerdas? Yaitu orang yang mengerjakan amalan di dunia dan dia juga merencanakan kehidupan akhiratnya. Dia bekerja untuk hidup di dunia, tapi dia merencanakan setelah dia meninggal kira-kira bagaimana kehidupannya di sana. Dia juga tidak hanya merencanakan nanti kalau tamat aku ada pekerjaan, dapat gaji, beli rumah, nanti punya anak, atau belum punya anak, suami dulu ya, atau beristri dulu, punya anak, kemudian dan seterusnya. Loh, setelah itu kalau kita meninggal apa di akhirat? Iya. Nah, jadi cuma amal jadi ya, Pak. wakaf itu boleh kita katakan adalah mitigasi akhirat. Mitigasi akhirat, betul. Ya, untuk menghilangkan resiko-resiko di akhirat. Manfaat ya. Iya, ya. benar. Jadi manfaat itu yang pertama tadi ya, di akhirat sudah jelas ya. Kemudian bagi kita adalah kita menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah mengatakan bahwa khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kamu itu orang yang lebih memberikan manfaat. Nah, kita dengan 10.000 mungkin kalau kita sendiri nampaknya apa sih manfaat 10.000 untuk orang lain? Tapi coba kita 10.000 itu ke orang yang memang membutuhkan ya, Pak. Iya, orang tapi yang sebelum tepat. orang memberikan dikumpulkan 10.000 itu diberikan oleh 1.000 orang. Betul. Udah berapa itu? Iya. Udah. Udah 10 luar juta. biasa ya. Udah 10 dari juta. 10.000 itu Pak, teman-teman. Kan? Nah, kemudian 10 juta itu dikembangkan kepada yang lain lagi. Jadi manfaat. Jadi tentu saja manfaatnya manfaat bagi kita di akhirat. Kemudian juga manfaat juga untuk masyarakat. Orang selalu bicara kalau bicara wakaf itu manfaatnya di akhirat. Manfaat wakaf itu dunia akhirat. Dunia akhirat ya. Ya, dunia penerima manfaat wakafnya. Umpamanya saya mewakafkan ini, penerima manfaatnya adalah siapa? Anak yatim umpamanya. Saya belum meninggal, harta saya sudah ada yang menerima manfaatnya untuk mereka. Jadi manfaatnya dunia dan akhirat. Kemudian juga dengan berwakaf itu banyak yang orang kita bisa bantu. Jadi bukan zakat saja, tetapi juga wakaf. Oleh karena itu wakaf dengan zakat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sama-sama penting dan kita tidak boleh banding-banding ya. Oh, wakaf itu lebih baik daripada zakat. Tidak. Atau sebaliknya. Wakaf dan zakat itu adalah dua ajaran agama, dua ibadah dan dua instrumen keuangan yang mempunyai tupoksi dan fungsi masing-masing. Bener. Jangan buat sampai jadi milih-milih. Ya udah wakaf aja terus biar pahalanya dapat terus ya. Kita nggak tahu teman-teman apapun yang kita lakukan, kita nggak tahu ya Pak amal mana yang diterima, yang dicatat tuh kita juga nggak tahu gitu. Bisa aja kadang kita ngerasa kayaknya udah banyak lah pahalanya, tapi ngerasa pas di akhirat ternyata itu karena kita nggak pernah tahu ya Pak amal mana yang didengar sama kayak doa mana yang diaminkan. Apalagi kalau orang sukanya gosip. Aduh. Hal ringan tapi karena kan Rasul dia kan orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut? Kata Rasul, orang yang datang dengan banyak pahala. Luar biasa. Tapi kemudian dilihat, oh ternyata ini dia bicara ini, dia membuat zalim orang, dia menyakiti hati orang merasa tersinggung. Apalagi orang yang tidak mau memaafkan, dia kata nanti di hadapan Allah aku akan tuntut kamu di hadapan Allah. Allah aja memaafkan, masa kita cuma sebagai insan kecil di mata. Jadi itu makanya untuk supaya kita itu harus pandai. Kita beribadahnya harus pandai. Yang pertama, kita ibadah di dunia ini selama kita masih hidup, kita mendapatkan apa yang kita kerjakan. Sholat insya Allah diterima Allah. Tapi ketika kita sudah meninggal, kan kita udah nggak bisa sholat, udah nggak bisa ngaji, udah nggak bisa berwakaf, udah nggak bisa infak sedekah. Bagaimana caranya? Kita ingin ketika kita meninggal, walaupun kita nggak bisa sholat, walaupun kita nggak bisa sedekah, tapi insya Allah pahala akan datang terus pada kita. Terus mengalir ya, amal jariyah. Maka dikatakan sedekatun jariyah, sedekah yang berjalan terus. Oke Pak Ustadz, nah teman-teman materinya tuh hari ini seru kali ya, seru banget dan benar-benar terbuka lah wawasan gitu. Dan selama ini kan kita bingung, mungkin teman-teman bingung. Nah di sini lah di Gembi Podcast kali ini yang benar-benar dibuka, dibahas tuntas nih gimana sih wakaf itu, apalagi langsung oleh Bapak Ustadz selaku Kepala Badan Wakaf Indonesia
perwakilan Provinsi Riau. Nah, kita nggak terasa ya Pak Ustadz, kita udah sampai di ujung dari Genbi Podcast kali ini. Mungkin semoga kita kedepannya bisa berjumpa lagi, karena tentunya pasti banyak yang mau ditanyain. Belum lagi nanti teman-teman mungkin bertanya nih di komentar. Nah, nanti mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya bisa langsung ke Pak Ustadz langsung ya. Nah, jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Ustadz Rashid atas materinya yang luar biasa, teman-teman. Karena kita sama-sama tahu ya kalau wakaf ini bisa membuat pahala mengalir, amal jariah. Tapi jangan juga jadi ya udah wakaf aja nggak usah sedekah infak. Nah, jangan, yang tadi udah disampaikan ya, kita nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kira-kira ada closing statement nggak nih Pak Ustadz yang mau disampaikan, mungkin ajakan kepada teman-teman untuk semakin giat lagi nih, kan udah pahamnya gimana wakaf gitu. Mungkin boleh, silakan Pak Ustadz. Pertama, terima kasih ya, dengan luar biasa pada hari ini kita dari Badan Wakaf Indonesia perwakilan Provinsi Riau diberikan waktu ya untuk podcast bersama Genbi ya. Alhamdulillah, kita terima kasih kembali Bapak sebagai hostnya. Yang kedua, kepada kawan-kawan, para adik-adik semua mahasiswa, yuk mari kita berwakaf. Mudah-mudahan kita menjadi generasi wakif ya. Amin. Generasi yang memberikan sebagian daripada harta kita untuk kepentingan masyarakat dan juga untuk kepentingan kita, untuk kehidupan kita yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan gunakan instrumen-instrumen kemudahan-kemudahan untuk berwakaf seperti KRIS ya, yang sekarang ini sudah sangat luas digunakan. Benar nih, ya, Pak. sudah digunakan, dan jadi menjadi duta wakaf ya, memberikan juga sosialisasi dan edukasi kepada kawan-kawan ya, sesama mahasiswa ya. Karena kalau kita memberi sosialisasi, kita memberikan info juga jadi amal yang mengalir ya buat kita ya Pak Ustadz. Rasul mengatakan mandalla ala khairin kafailih. Siapa yang mengajak orang untuk berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala pekerjaan itu tanpa mengurangkan pahala orang yang mengerjakan. Masya Allah. Nah, teman-teman, luar biasa kan? Padahal hal ringan aja ya Pak Ustadz, cuma saling ngomong. Kan? Kemudian orang itu berwakaf dapat pahala kan? Kita pun juga dapat pahala. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz. Nah, jadi teman-teman, ayo banget nih kita berwakaf ya. Semakin kita kembangkan wakaf kita, semakin giat lagi kontribusi teman-teman dalam berwakaf. Semoga amal-amalnya teman-teman, wakaf yang sudah disampaikan, yang sudah distribusikan, bisa menjadi amal jariah untuk teman-teman nantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Saya Regita Nabes Putri selaku host Genbi Podcast pada sore hari ini memohon maaf atas kata dan salah. Maka dengan itu saya sudahi ya Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Genbi Podcast selanjutnya. Dadah.